تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة نوينا تعلم تعليما تذكر تذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجهه تبارك وتعالى إن الله يجنب من الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله يوم يفضل وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وحيث كان كريم الأخلاق في سمو المنزلة وعظمة الشأن أن تكون بعثة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لإتمامها وإكمالها وإرساء دعائمها. Kita akan teruskan tentang akhlak kita ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Umar, wahai itu kan karimul akhlaki, dan sekira-kira kemuliaan akhlak. Jadi kemuliaan akhlak itu fi sumuwil manzilati, itu berada di dalam ketinggian derajat. Orang yang berakhlak mulia, dia berada dalam derajat yang tinggi. Wa 'azamati sya'ni, dan berada dalam keagungan segala macam urusan. Urusan apa saja, dimensi apa saja, dia berada dalam satu keagungan. Antakuna bi'atsatu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innama ja'at li itmamiha wa ikmaliha wa irsa'il da'aihim. Yang kebangkitan penutup para rasul, para nabi, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali datang untuk menyempurnakan dan mengokohkan pondasi, menyempurnakan akhlak, mengokohkan pondasi-pondasi akhlak. Itu tujuan utama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu fi haqqiha nabiyullah alaihi afdhalus salati wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Innama bu'ithtu, hanya saja aku diutus. Jadi dengan ungkapan ketika kita belajar tentang ilmu nahwu, itu adatu hasrin, penghususan. Jadi hanya saja, ketika dikatakan hanya saja, berarti hanya dalam satu area saja, hanya berada dalam satu urusan saja, tidak yang lain. Innama bu'ithtu, hanya saja bu'ithtu, aku dibangkitkan oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, untuk menyempurnakan keagungan akhlak, kemuliaan akhlak. Walaupun dalam satu lafal liutammima salihal akhlak, untuk menyempurnakan kebagusan akhlak, dalam arti yang sama. Sini dikatakan akhrajahu bihadzal lafzi al-Bazzar kama hakahu anhu al-Haythami. Dikeluarkan hadis ini dalam lafaz oleh al-Imam al-Bazzar sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Haythami fi Majma'iz Zawaid, dalam Majma'iz Zawaid. Wa akhrajahu bilafzi li utammima salihal akhlak.
dan beliau mengeluarkan dalam satu lafaz liutammima sholihal akhlak, untuk aku menyempurnakan kebagusan akhlak. Dikatakan kullun min Ahmad, semuanya, entah itu liutammima makarimal akhlak, liutammima makarimal akhlak, atau liutammima sholihal akhlak, entah itu liutammima makarimal akhlak atau sholihal akhlak, itu semuanya dikatakan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, fil musnad. Jadi ini jelas buat kita sekalian bahwa baginda Rasul Muhammad SAW tujuan yang sangat utama untuk menyempurnakan akhlak. Ketika itu orang-orang Arab jahiliyah pintar, sangat-sangat pintar, tapi karena pintarnya itu tidak sesuai dengan akhlak, maka disebut dengan jahiliyah. Itu fi zaman jahiliyah, di zaman jahiliyah disebut dengan kebodohan, artinya kebodohan akhlak, kemerosotan akhlak. Karena min wajibil mu'mini an yahtama biha timaman, yang merupakan kewajiban seorang mukmin itu wajib mempedulikan, penuh dengan kepedulian tentang permasalahan akhlak. Wajib kita mempedulikan tentang akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada hambanya Allah, bagaimana akhlak kita terhadap diri kita, bahkan bagaimana kita mengajarkan kepada anak keturunan kita tentang akhlak. Peduli, gitu. Jangan sampai kita tidak peduli, karena dengan kekuatan akhlaklah seseorang bisa disebut, bisa dianggap. Di sini dikatakan oleh Habib Umar, idza yatahaqqaqu lahul ittiba'u li nabihi, karena memang tidak bakal terwujud untuk mengikuti Nabi Muhammad. Ada orang mau mengikuti Nabi Muhammad, mau menjalankan apa yang telah diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Oh, katanya umat Nabi Muhammad, dia berada di bawah panji kebesaran Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian juga tidak bakal berada wal indiwa tahta rayati mabda'ihi, dan tidak bakal terwujud dia berada di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, hatta yatimmati safuhu, sebelum dia sempurnakan sifatnya. Sifat apa? Sifat akhlak, akhlak yang mulia. Kalau dia betul-betul dia menyempurnakan akhlak yang mulia, sempurna dia, berarti dia betul-betul mengikuti Nabi Muhammad. Al-iqtida, yang disebut dengan al-iqtida itu mengikuti Nabi besar Muhammad, itu akhlak. Bagaimana berakhlak, berarti dia mengikuti Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar orang mengatakan, oh saya umat Nabi Muhammad, akhlak enggak? Oh saya pecinta Nabi Muhammad, berakhlak enggak? Oh saya sebagai gurunya ini dan ini, berakhlak enggak? Saya mempunyai orang guru ini dan ini, saya mempunyai pengajar ini dan ini, betul, tapi berakhlak enggak? Kita katanya anggota Majelis Salim ini dan itu, kita adalah pegiat untuk berdakwah ini dan itu, betul berakhlak enggak? Itu semuanya hatta yatimmati safuhu wa tahaqququhu, sebelum sempurna sifat dan bagaimana untuk mewujudkan akhlak tersebut. Sifat dia, akhlak dia udah bagus belum? Bagaimana dia caranya untuk mewujudkan akhlak yang indah? Itu baru bisa disebut dengan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang telah dibangkitkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkannya Nabi Muhammad untuk apa? Li'itmami, untuk menyempurnakan akhlak. Yang telah tadi dikatakan oleh Habib Umar itu dikatakan li'itmami, artinya itmam itu untuk menyempurnakan. Bahkan beliau mengatakan ja'at li'itmamiha wa ikmaliha wa irsa'i da'aimiha, sama itmam dan ikmal. Kemudian wa irsa'i da'aimiha, untuk mengokohkan tonggak yang tadinya udah runtuh. Akhlak di masa jahiliyah runtuh. Bagaimana tidak runtuh? Bekas istri bapak itu diperebutkan oleh anak-anaknya. Bagaimana tidak disebut dengan jahiliyah kalau misalnya mereka mempunyai anak putri, itu ketika terlahir dikuburkan hidup-hidup.
jahiliyah. Betapa Sayyidina Umar bin Khattab ketika masuk Islam, ketika beliau salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika beliau nengok ke kiri, beliau nangis-tangisnya. Kenapa? Mengingat bahwa putrinya beliau yang terlahir itu langsung dikubur hidup-hidup. Allahu Akbar. Ini kan, ya Allah, zaman-zaman sekarang bisa jadi tuh perempuan-perempuan mungkin entah berbagai macam permasalahan, baru melahirkan, saya nggak tahu permasalahannya apa dan apa, banyak walhasil, kemudian ditaruh di kardus. Nggak tega juga kalau misalnya itu dibunuh atau dibakar hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup, ditaruh di kardus atau di pinggir jalan agar orang-orang tahu. Ketika itu tahu, kemudian orang mengasuhnya, atau tuh bayi ditaruh di rumah orang yang kira-kira mempunyai kesejahteraan, atau orang-orang mampu ditaruh di depan rumahnya dengan sengaja gitu. Tujuannya apa? Agar bisa dibina, agar bisa dididik oleh mereka orang-orang yang mampu. Tapi ini tidak, dikubur hidup-hidup. Allahu Akbar. Makanya disebut dengan jahiliyah. Ada orang-orang zaman sekarang mengatakan bahwa di zaman sekarang bisa jadi al-jahiliyah fil qardil 20 atau fil 21, jahiliyah di abad 21. Gitu. Masya Allah. Wa innaha la asasu rugina wa imadu nahdatina. Karena tentang permasalahan tersebut, itu adalah sumber tingginya kita dan tonggak pergerakan kita. Tonggak pergerakan kita. Kita bisa bergerak gitu dengan akhlak. Orang yang kalau misalnya bergerak dengan akhlak mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada hasil. Orang berdakwah dengan akhlak dimudahkan oleh Allah dan hasil. Orang ngajar dengan akhlak dimudahkan oleh Allah dan hasil. Orang melakukan aktivitas apapun dimudahkan oleh Allah kalau disertai dengan akhlak. Guru dengan akhlak, murid dengan akhlak. Bagaimana ketika itu murid dalam keadaan ngaji, yang dia buka kitab atau HP kira-kira dalam keadaan ngaji, dan itu kan cerminan akhlak. Oh, cerminan akhlak. Duduk dengan khusyuk, bukan duduk dalam hampa. Ada orang ketika dalam keadaan ngaji, tapi hampa, kosong, sama aja bohong. Nanti malah kesurupan dia. Kenapa dalam keadaan hampa, dalam keadaan kosong, tapi khusyuk. Gitu, lihat. Kita lihat dan kita bedakan mereka para ulama ketika mereka dalam keadaan duduk dengan khusyuknya. Tapi mereka orang awam duduk banyak dengan hampanya, kosong dia, sifir dia. Gitu. Ada apa? Akhlak. Ketika itu mereka para kaum solehin sedang merutinitaskan zikir. Zikir itu kan akhlak. Jangan sampai kita tinggalkan zikiran, jangan sampai kita tinggalkan wiridan, jangan sampai kita tinggalkan hal tersebut. Dan itu adalah akhlak. Akhlak kita kepada Allah, contoh ketika kita berada di mana saja kita merasa dekat. Dengan merasa dekatnya kita, berarti di situ ada nilai zikir yang terkandung di dalam hati kita, kuat di dalam hati kita. Wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sang pemimpin para penyair yaitu Ahmad Syauqi, itu beliau berkata, ini Al-Habib Umar menyalin dari ucapan beliau, wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat. Hanya saja yang disebut dengan satu perkumpulan, satu umat itu ketika ada akhlaknya. Satu umat dianggap kalau di situ masih ada akhlak. Perkumpulan dalam satu RW, RT, RW, perkampungan, satu kelurahan, kecamatan dan sebagainya, sampai lebih tinggi lagi, sampai bahkan sampai ke satu negara. Itu dilihat dari akhlaknya. Akhlak. Ketika masih ada akhlak, maka bangsa tersebut adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang kuat, bangsa yang maju. Ini kalau ada akhlak. Terkadang orang memahami
kemajuan dalam satu bangsa memahami dari persepsi yang salah. Terkadang dengan senjata yang lengkap, terkadang dengan apa? Dengan tarian yang lengkap, atau dengan ekonomi yang tinggi. Akhlak. Karena itu semuanya bakal bisa hancur dengan kekuatan senjata, dengan kekuatan ekonomi dan sebagainya. Tanpa disertai dengan akhlak, itu bakal hancur. Mau atau tidak, mau cepat atau lambat, itu bakal hancur. Makanya innamal umamul akhlaqu ma bagiyat, disebut dalam satu perkumpulan atau dalam satu bangsa itu ketika masih ada akhlaknya, akhlak masih tersimpan di dalamnya. Fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu, kalau akhlak mereka sudah hilang, akhlaknya mereka sudah hilang, mereka dianggap tiada. Dhahabu, mereka dianggap tiada. Waduh, Masya Allah, dari kelompok tetangga sebelah nggak ada akhlaknya, berarti nggak dianggap. Walaupun tuh banyak tuh tetangga sebelah, tetapi tidak punya akhlak, berarti tidak dianggap. Gitu. Jadi anggapan keberadaan dalam satu keberadaan kampung atau banyaknya kumpulan manusia itu kalau misalnya mereka berakhlak, akhlak lagi, menjunjung tinggi nilai akhlak. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jama'atu hadhil akhlaq al-karimah. Di sini Al-Habib Umar mengungkapkan dalam tulisan beliau dalam akhlak kita, dalam kitab Khuluquna di sini. Itu dalam kitab Khuluquna di sini, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah rampungi dengan terjemahannya akhlak kita, Khuluquna dan akhlak kita, dan sungguh-sungguh istimewa ketika kita mempunyai dua kitab tersebut, Khuluquna dan akhlak kita, satu perpaduan yang andaikan kita dalam segi bahasa Arab agak sedikit melorot misalnya, bisa kita lihat dengan terjemahannya. Kalau sudah menguat, kita lihat bahasa Arab dan sedikit terjemahannya, gitu. Jama'atu hadhil akhlaqil karimah. Habib Umar beliau mengatakan, aku kumpulkan tentang akhlak-akhlak mulia ini. Padahal ini ketika beliau berusia 19 tahun, karya pertamanya beliau ini Khuluquna. Jama'atu hadhil akhlaqil karimah, aku himpun akhlak yang mulia ini, wa syama'ilal 'azimata, dan sifat-sifat yang agung, saridan. Itu kalau kita lihat bahasa sardan itu dibaca tapi tidak banyak disyarahkan. Kalau ketika kita membaca kitab di hadapan ulama-ulama, terkadang ada ulama-ulama ngajar sardan, artinya dibaca, tidak perlu untuk dipanjangkan dalam pembahasannya. Andaikan ada waktunya untuk dijelaskan, andaikan tidak. Itu namanya sardan. Jadi di sini diartikan jama'atu hadhil akhlaqal karimata wa syama'il 'azimata saridan, aku kumpulkan, aku himpunkan dalam lembaran ini akhlak-akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang agung sedikit. Ya, secara global saja. Maksudnya apa? Litakuna tadhkiratan laha, untuk mengingat akan akhlak tersebut, litakuna tadhkiratan, agar ini menjadi pengingat buat kita. Global, tapi untuk bisa jadi pengingat. Kan terkadang kalau misalnya kitabnya terlalu tebal dan sebagainya, banyak kita tidak ingat. Yang kita ingat yang sedikit-sedikit. Terkadang orang kalau misalnya mendengarkan nasihat dari ulama, yang dia ingat satu atau dua, tiga, itu udah banyak banget. Padahal tuh ulama berbicara 1 jam penuh, atau bahkan bisa jadi 2 jam, atau Masya Allah luar biasa. Tapi yang bisa dipaham 1 atau 2 atau 3. Gitu. Jadi buku yang sangat tipis tapi bermanfaat besar buat umat, buat kita semuanya ini sangat bermanfaat. Kita jadi ulama kah, kita jadi pejabat kah, kita jadi pekerja kah, atau kita jadi buruh kah, atau siapa kita, ini sangat-sangat relevan gitu, dalam satu pandangan realistis kita untuk memiliki kitab Khuluquna dan disertai dengan
terjemahan akhlak kita ini sangat-sangat realistis. Kenapa? Karena kita butuh dengan keagungan akhlak, kita butuh dengan panduan dari guru-guru kita. Dan di sini Al-Habib Umar membentengi kita dengan keagungan dalam ungkapannya itu keagungan akhlak. Akhlak lagi. Karya beliau yang pertama berbicara tentang akhlak, tidak berbicara tentang yang lain, atau berbicara tentang panjang lebar filsafat dan sebagainya, tidak. Atau berbicara tentang keilmuan yang kelas-kelas tinggi, juga tidak. Beliau berbicara tentang akhlak. Perpaduan semuanya, ketika mereka semuanya mempunyai akhlak, dengan mudahnya mereka bakal mengkaji ilmu ini, mengkaji ilmu itu, mengkaji ilmu ini, mengkaji ilmu itu. Kenapa? Dengan keagungan akhlak. Persis tadi yang telah dikatakan oleh Imam, yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi, Amirul Syu'ara. Litakuna tadhkiratan, tujuannya untuk mengingat bima yajibu an nutaliba bihi anfusana, yang wajib kita untuk tuntut diri kita, kita hisab diri kita, ya, kita tuntut diri kita, wa najtami' alaih, dan kita himpun diri kita, wa nata'ahada 'alal 'amal bih, dan kita saling berjanji untuk mengamalkan itu, mengamalkan akhlak. Bagaimana akhlak santri, bagaimana akhlak guru, bagaimana akhlak masyarakat, bagaimana orang yang dalam keadaan bekerja dia berakhlak, ada akhlaknya, akhlak lagi akhlak, gitu. Sampai diamnya seseorang saja dia berakhlak. Seperti dia sedang mendengarkan khutbatul Jum'ah. Ketika seseorang dalam mendengarkan khutbatul Jum'ah, nggak boleh dia bertasbih. Kenapa? Akhlaknya untuk mendengarkan khutbah. Alhamdulillah, bukan dia bertasbih. Atau dia baca kitab, atau dia baca Al-Quran, atau bahkan sebagian jamaah main HP. Astagfirullah, musibah besar. Main HP ketika khutbah berlangsung, gitu. Makanya terkadang ketika saya khatib, terkadang saya nasihatin juga jamaah-jamaah yang asik ketika khutbah berlangsung masih main HP, gitu. Walaupun tidak saya langsungkan ke orang tersebut, tetapi secara bentuk umum. Dan itu kewajiban sang khatib. Ya, itu kewajiban sang khatib. Pernah satu waktu Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, atau yang disebut dengan Habib Ali Bungur, saya dapat cerita dari saya punya guru Muallim Syafi'i Adzami itu, dan beliau diantara kesayangannya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Beliau ngaji, yaitu Muallim Syafi'i Adzami, kepada Habib Ali cuma 30 tahun. 30 tahun. Ini baru 1 tahun udah ngambek pulang tanpa izin. Ini baru 1 tahun juga ngambek, gitu. Ngambek baru setahun. Ini setahun juga, semua ngambek banyak. Ini 30 tahun. Lah ngambek, walah malas, walah apa semuanya. 30 tahun. Masya Allah. Habis subuh datang dari rumahnya ke rumah Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Itu bergerak, dan semuanya perjalanan 30 tahun, ngaji 30 tahun. Pantes dalam satu ungkapan di masa tuanya, dalam manaqib Muallim Syafi'i Adzami disebut dengan sumur yang tak pernah kering, yang ditulis oleh Al-Habib Ali Yahya. Masya Allah, sumur yang tak pernah kering. Itu sumur nggak pernah kering-keringnya. Mau diambil sebanyak apapun nggak pernah kering-keringnya, berkah itu namanya. Itu saya dengar dari Muallim Syafi'i Adzami. Habib Ali bin Husain Al-Attas itu satu waktu ketika beliau menjadi makmum, ada khatib, saudara, luar biasa. Oke lah, seperti itu, nggak digubris. Tapi ada satu waktu khatib dia lupa salah satu rukun Jumat. Lupa. Akhirnya itu Habib Ali diri. Tuan khatib lupa. Ini dan ini. Masya Allah. Habis itu duduk lagi Habib Ali bin Husain. Ketika itu sang khatib naik lagi di atas mimbarnya, kemudian menyempurnakan apa yang kurang dalam rukun khutbahnya. Kemudian doa selesai, turun lagi, baru salat. Masya Allah, tuh lihat. Artinya
Bolehlah seorang imam ketika salah diberitahukan, tapi dengan penuh kebaikan. Dan apalagi ini ketika makmum yang salah, kewajiban sang imam, kewajiban sang khatib untuk memberitahukan ketika dalam keadaan Jumat masih main HP, atau lagi dalam keadaan ngaji misalnya main apa? Ada lagi ngaji, main ini dan itu, diberitahukan. Kenapa? Jangan diulang. Gitu. Pengulangannya itu, waduh repot, apalagi sampai berkarat. Allahu Akbar. Bagaimana sih kalau misalnya ada seseorang dia punya kaki kena paku dan itu pakunya berkarat lagi, berkarat lagi. Pada akhirnya susah untuk disembuhkan. Gitu. Kaca saja kalau sudah berkarat, ya, kaca kalau sudah berkarat itu sudah susah dibersihkan. Demikian hati. Apalagi hati berkarat, gitu. Makanya di antara akhlak kita, kalau misalnya kita mempunyai dosa, bukan kalau misalnya, dan itu bisa jadi, dan memang tempatnya dosa kita, tempatnya salah kita, bersegera kita, gitu. Kalau kata ulama kita, bersegera. Waduh, mau bersegera, mau bersegera itu ungkapan. Mau bersegera kita untuk apa? Tobat kepada Allah. Karena tidak menutup kemungkinan kita berbuat dosa. Tidak menutup kemungkinan, karena kita tidak maksum. Kita tidak nabi, kita tidak rasul. Ya, kita juga tidak malaikat. Dan kita adalah hamba-Nya Allah yang biasa, yang bisa melakukan perbuatan dosa. Nah, segera mungkin kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Kalau kita berlama-lama tobat kepada Allah, ini hati keras. Ini hati bakal berkarat. Sebagaimana karatnya kaca, sebagaimana tuh ketika ada anggota tubuh kena paku, contohnya dengan paku yang berkarat, susah untuk diobati. Salimna ya Allah, sembuhkan kita dari penyakit-penyakit. Ya Allah, sembuhkan kami dari berbagai macam penyakit zahir dan batin ya Allah. Berikan umur panjang kepada kami untuk taat lebih banyak lagi di hadapan Engkau dan Rasul Engkau Muhammad, dan untuk kita betul-betul untuk bisa menjalin cinta kasih dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad dengan berakhlak. Wa kullu khuluqin min hadhil akhlaqi lahu syarhun yatulu. Setiap akhlak-akhlak ini dikatakan oleh Habib Umar, setiap akhlak yang dikaji di dalam kajian ini dalam kitab Khuluquna lahu syarhun yatulu, itu ada penjelasan yang cukup panjang. Lihat, di usia 19 tahunnya beliau sudah rencana bakal apa? Menjelaskan dalam kitab ini. Dan sudah terbukti. Dan sekarang kitab-kitab beliau kalau misalnya kita hitung bisa mencapai 30 atau 40 karya beliau. Dengan setiap karyanya itu spektakuler, sangat-sangat spektakuler. Dan ini dimulai dari Khuluquna. Itu Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengkaji kitab-kitab Al-Habib Umar. Kita bisa mengamalkannya. Kita kaji, kita amalkan, Masya Allah. Kalau dikatakan oleh beliau, mengambil dari satu kutipan ungkapan Imamul Haddad, umur kita pendek, maka bacalah kitab-kitab dari mereka para pembesar. Iya, kata Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, baca kitab-kitab para pembesar. Hatta kitab tersebut tipis tetapi maknanya panjang. Kita yakin bahwa guru kita Al-Habib Umar di antara min a'immah, di antara para imam-imam besar pada zaman kita sekarang ini. Alhamdulillah. Baca kitab beliau. Min anfasir rahman, terdapat nafas-nafas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat anfasur rahman. Mereka para aulia Allah, mereka para ulama, mereka kekasihnya Allah. Itu ada nafas-nafas Allah yang Maha Pengasih. Wa warada fil hasi alaihi ayatun wa ahaditsun karimatun. Dan terdapat anjuran di dalam akhlak ini, dalam kitab ini, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mulia secara global. Inna ma qasadnaha hauna kama qulna at-tadhkirah. Hanya saja tujuan kami, kata Habib Umar, di sini tujuan kami untuk mengingatkan. Berarti kan kalau ngingatin nggak banyak-banyak. Orang juga kalau dibanyak-banyakin diingatin jerah gak? Jerah gak?
jerak, diingetin mulu, santai. Dibuat santai. Ibarat kalau misalnya anak main layang-layang, kadang diulur, kadang ditarik, atau dalam satu bahasa arti tarik itu dibetot, tak, itu tarik, atau arti betot, tak, gitu. Ada waktu diulur. Itu kalau misalnya udah mau jatuh ya betot banyak-banyak, kalau enggak jatuh tuh layangan. Ibaratnya kayak gitu. Makanya kita terkadang ketika dinasihatin sama guru-guru kita, wah terkadang seperti ini, terkadang seperti itu. Guru kita tahu bahwa kita bakal jatuh. Kalau udah bakal jatuh, dibetot kita. Ibarat tuh orang udah mau jatuh ke got, ditarik kita. Mau dia marah kayak mau enggak, yang penting selamat dari jatuhnya dia dari got, atau dari yang lebih parah lagi, dari tempat yang sangat tinggi, misalnya dari gunung, ditarik. Mau dia marah mau enggak, setelahnya enggak ada masalah, yang penting nanti selamat. Terkadang kita enggak paham bahwa kita diselamatkan oleh guru-guru kita dari berbagai macam nasihat. Karena terkadang ada juga nasihat manis, dan juga ada nasihat yang apa? Pahit. Kalau udah pahit itu artinya apa? Emang kita udah mau jatuh, diselamatin daripada pahala kita jatuh. Dalam satu arti geledag, pahala kita mau geledag, diambil tuh pahala kita dengan sekuat-kuatnya, selamat kita. Yang seharusnya kita bersyukur, berterima kasih, kita malah marah. Jangan, sayang. Kita ibaratnya kita marah sama orang, kesel sama orang, kan menjadi Allah yang kena. Ya Allah, kita marah sama orang, kita jauhin dari majlis taklim. Kan lucu banget. Marahnya sama orang, marahnya sama tetangga, marahnya sama ini dan itu. Kenapa jadi majlis taklim dia tinggalin? Kenapa juga masjid dia tinggalin? Kenapa tuh musola dia tinggalin? Marahnya sama orang, Allah ditinggal. Lucu gak? Lucu gitu. Itu banyak tuh dari kalangan kita. Makanya di sini dijelaskan oleh Habib Umar global, at-tadhkirah, gitu, peringatan. Wa asa wa la'alla, sama asa dan la'alla artinya mudah-mudahan, yang mungkin terjadi. Litaraji, la'alla litaraji, yang mudah-mudahan, harapan mungkin terjadi. Antahina fursatun fil mustaqbali, akan satu datang kesempatan lil kalami, untuk ala kulli wahidin minha, untuk melebar luaskan ungkapan-ungkapan tadi, insyaallah. Dan udah terbukti sekarang. Di 40 tahun yang lalu Al Habib Umar mengarang kitab Khuluquna ini, dan sekarang sudah terbukti. Kalau ada jumlah karangan beliau 30 atau 40-an, berarti bisa jadi dalam satu tahun ada beberapa karya beliau yang sangat spektakuler. Dan karya beliau ada yang tipis, ada yang tebal. Belum kita lihat dakwahnya beliau. Dakwahnya, kalau kita lihat di Tarim saja, kita ikutin capek. Di Tarim saja, itu di tempat beliau, di rumah beliau, capek betul. Dari Darul Mustafa kemudian ke masjid-masjid Tarim, belum undangan ke daerah-daerah sekitar atau di luar. Oh masya Allah. Kemudian terus lagi, bagaimana ketika keluar negeri, berapa puluh negeri yang beliau datangi untuk dakwah di jalan Allah. Kita satu negara aja tidak, baru-baru satu negara, satu provinsi tidak, contohnya Jakarta, atau mungkin satu kampung misalnya, Kampung Bintaro atau Peninggaran atau Kebayoran Lama atau Cipulir atau apa namanya. Tidak. Ini beliau masya Allah mendunia dakwah beliau, tapi perhatian beliau kepada satu tulisan itu luar biasa. Inilah diantara dikatakan oleh Imamul Haddad ulama yang sempurna, di mana ulama sempurna mampu berdakwah dengan lisannya berdakwah terus dakwah dengan dalil, dengan kelembutan, kemudian dengan akhlak pribadi, budi luhur yang ada, dan dengan tulisan bagaimana dia bisa menulis yang bisa diungkapkan oleh generasi setelahnya, terungkap gitu. Karena memang kalau misalnya kebanyakan lewat ungkapan, banyak lupa. Dan alhamdulillah zaman sekarang banyak teratasi dengan adanya media sosial, alhamdulillah. Tapi yang namanya media sosial kan bisa saja ada kekurangan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu adalah hasil karya, ada satu kebanggaan tersendiri, insya Allah. Mudah-mudahan
kita bisa menggembirakan hati Habib Umar, kita bisa menggembirakan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan karya kita. Belum kita bisa berkarya, duduk ngaji. Kita dengarkan kajian Khulguna, kita dengarkan kajian dari mereka para ulama-ulama, kita dengarkan dan kita amalkan. Wal muslimuna al-ana ahwaju ma yakununa ba'da tathbiti 'adaidihim ila tamassuki bihadhil akhlaqil karimati wal qiyami wal muthulil 'ulya. Kaum muslimin sekarang ini lebih dibutuhkan setelah penguatan akidah untuk memperkuat akhlak yang mulia dan nilai luhur yang sangat tinggi ini, itu allati hiya min ummahati asbabi tathbitil aqidah, yang akhlak itu merupakan salah satu inti sebab kekuatannya akidah. Jadi akidah kita kuat, keyakinan kita kuat, kepercayaan kita kuat lantaran apa? Lantaran akidah, lantaran akhlak. Akhlak orang yang mempunyai akhlak yang luhur, yang tinggi, akidahnya kuat. Tapi kalau orang yang tidak berakhlak, itu mencerminkan akidahnya juga rontok, akidahnya juga lemah. Banyak terkadang orang baru dikasih pendidikan gratis, baru terkadang cuma sekedar dikasih kesehatan gratis, pindah agama. Menunjukkan apa? Akhlaknya tidak ada, tidak punya akhlak. Dikasih makan. Sementara mereka para ulama-ulama, walaupun di hadapannya itu bom, di hadapannya itu senjata tajam, bahkan udah di antara mereka sudah diambil jasadnya, dibuang, ini mereka tetap mempunyai satu keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu kekuatan yang utuh. Itulah yang disebut dengan agama. Itulah yang disebut dengan keyakinan mawaggara fil qalbi wa saddaqahul amal. Sawa'un minhum al-alimu fi ilmi, baik ulama dengan ilmunya harus punya akhlak. Apalagi ulama sangat mencerminkan tentang kekuatan umat. Umat bisa dilihat kekuatannya itu dilihat dari ulamanya. Coba aja lihat. Kalau ulamanya udah nggak benar, bagaimana mau umatnya benar? Kalau ulamanya makan dalam keadaan berdiri, minum dalam keadaan berdiri, bagaimana murid? Ya, makan dalam keadaan berdiri, minum dalam keadaan berdiri, atau makan dan minumnya mereka dengan tangan kiri. Kalau itu ulama, bagaimana muridnya? Bahkan ada orang mengatakan kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Pernah kan kencing berlari? Dulu masih kecil, itu kencing lari, enak gak? Pernah gak kencing lari waktu kecil? Astagfirullah, pernah. Ya Allah, itu kencing lari, Allah Akbar. Udah gitu nggak dicebokin lagi, astagfirullah. Itu bisa jadi, kenapa? Gurunya kencing diri sih. Makanya tuh lihat, jangan salah cari guru yang berakhlak. Cari guru yang menyambungkan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pintar banyak, dimanapun banyak orang pintar. Di setiap perguruan tinggi mengeluarkan S1 banyak, S2, S3-nya aja banyak. Gitu. Banyak dan banyak. Berakhlakkah mereka? Tergantung. Jawabannya. Berakhlakkah mereka? Tergantung. Jadi di sini dinasihati oleh Habib Umar, kalau ada ulama dengan keilmuannya tidak berakhlak, bagaimana? Awis sani'u fi sina'ati, pekerja. Dia bekerja di dinas ini atau di di pemerintah ini, atau kerja di mana saja dia dengan kerjaannya. Awil hakimu fi hukmi, atau seorang hakim dalam pengadilan, dalam hukum-hukumnya, karena sangat-sangat mempengaruhi hukum yang diungkapkan oleh sang hakim kepada orang yang tersangka. Dia diadilkan dengan seadil-adilnya atau tidak, itu tergantung hukum dari hakim yang ada. Kalau hakim sudah banyak menerima ini dan itu, akhirnya berubah. Yang tadinya tersangka benar menjadi salah, yang tadinya salah bisa menjadi benar. Allahu Akbar.
memperjualkan dan mempermainkan hukum, seakan hukum berada di tangannya. Bisa jadi dia di dunia seperti itu, di akhirat sudah tidak bisa. Wa tajiru fi tijaratihi, dan seorang pedagang dalam dagangannya, dalam niaganya, dia ambil niaga yang ribawi, renten, kemudian dia yang dia lakukan semuanya jauh dari jalur syariat. Itu berdampak, itu sangat-sangat berdampak. Wal amilu fi mihnatihi, dan seorang buruh dalam kerjaan buruhnya dia. Buruh ada tenaga kasar, ada apa dan sebagainya, ya Allah. Tapi tetap bagaimana akhlak mereka walaupun buruh, yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pekerjaan dia tetapi tidak terbatasi waktunya. Wa kullu wahidin minhum, satu di antara mereka seluruhnya harus punya akhlak ma'rabbih, harus dia punya akhlak kepada Tuhannya. Harus dong. Mau dia ulama ke, mau dia pejabat, mau dia rakyat, mau kaya, dia mau miskin, laki perempuan, besar kecil, harus punya akhlak kepada siapa? Tuhannya, Allah. Wa ikhwani, dan kepada saudaranya, kepada hambanya, hambanya Allah. Dia berakhlak kepada hamba-hambanya Allah, berakhlak kepada kaum muslimin, berakhlak kepada semesta alam, nafsi, dan bahkan kepada dirinya perlu diakhlakkan. Dan bagaimana cara dia untuk berakhlak kepada dirinya? Ada di sini insyaallah. Di akhir yang diungkapkan oleh Habib Umar itu adalah akhlak terhadap diri. Wa katsiran ma usibna bi faqdi hadhihi al-khuluqil karimati. Karena memang banyak sekali kita sebagai kaum muslimin itu tertimpa musibah lantaran ketiadaan akhlak yang mulia. Itu di mana? Di mana saja berada. Gejolak sosial, gejolak politik, gejolak pemerintahan yang ada, semuanya lantaran ketiadaan akhlak. Jawabannya satu, karena tidak ada akhlak. Sudah tidak ada akhlak dalam satu pemerintahan, sudah tidak ada akhlak dalam satu rakyat, sudah tidak ada akhlak dalam hukum yang ada. Yang mereka lihat adalah fidi dan fiki. Yang mereka lihat adalah dunia, yang mereka lihat adalah secara zahirnya. Itu dia. Tidak berakhlak dia. Tidak punya akhlak dia. Kan tadi diungkapkan dengan panjang lebarnya oleh Habib Umar. Innamal umamul akhlaqu ma bagiyat minhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi berapa banyak orang, masyarakat, satu komunitas, bahkan negara tidak berakhlak, akhirnya ada satu gejolak besar, musibah besar. Bitafarruqi wa ta'adi. Berpisah-pisahnya mereka dan bermusuh-musuhan. Kan tidak punya akhlak. Akhirnya satu kampung A dengan satu kampung B berantem. Keluarga besar A dengan keluarga besar B berantem. Gara-gara pepesan kosong. Kalau dulu memang ada apa namanya, di acara salah satu televisi namanya pepesan kosong. Ini cuma bicara tentang pepesan kosong, nggak ada manfaatnya. Jadi berantem. Lagi dengerin musik di tanah lapang, kesenggol, berantem. Kena sundutan api, berantem. Allah Akbar. Akhlaknya mana pada? Jadi seakan tuh harga manusia murah bahkan. Wa talama 'anaina min jarra'il bu'di. Sudah banyak kita merasa buruknya lantaran sangat jauhnya dari akhlak, anhu dari akhlak, ahwalan katsiran, akhirnya terdapat huru-hara yang banyak. Makanya di kiamat ada namanya ahwalu yaumil qiyamah. Ahwal dengan ha besar, huru-hara. Wa anta la taral ana fil kathratil kathirati minna illa. Yang kau lihat sekarang, yang kau lihat sekarang, kata Habib Umar, coba lihat di zaman kita sekarang. Istihanatan bil huquq, penyelewengan hak dan kewajiban.
menganggap remeh hak dan kewajiban. Terkadang ada orang cuma maunya hak saja, kewajiban tidak dijalankan. Dia mengharap tapi tidak berkarya. Dia mau mendapatkan sesuatu tapi dia tidak mau berjuang. Ibarat orang mau jadi kaya tetapi dia tidak berjuang. Ibarat orang mau doanya dikabulkan oleh Allah tapi dia tidak pernah ketuk pintunya Allah. Dia tidak pernah mujahadah, tidak pernah membersihkan hati. Gak ada perjuangan di dalam dirinya. Mau berbagai macam dunianya penuh dengan berkah tapi gak mau bermujahadah. Ya, gak mau berjuang di alam dunia, capek. Di mana orang ngantuk, dia berdoa kepada Allah. Di mana orang letih, dia angkat dirinya untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk zikir. Dia sebut nama Allah. Orang dalam keadaan wannasu niyam, manusia tidur, Allah Akbar, hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek tapi nikmat. Tapi berapa banyak di zaman sekarang orang mau mendapatkan tetapi tidak mau berusaha. Itu namanya istihanatan bil huquq, menganggap remeh hak dan kewajiban. Maunya hak tapi enggak mau menjalankan kewajiban. Bagaikan seorang suami terhadap istri atau istri terhadap suami, atau orang tua terhadap anak dan anak terhadap kedua orang tua. Dan kepada siapa saja yang kita mau adalah hak tanpa menjalankan kewajiban. Wa ta'assuban fil ara, merasa benar dengan pendapat. Pokoknya pendapat dia yang benar, yang lain salah. Enggak ada pendapat yang benar kecuali saya. Semuanya salah. Gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Ya. Asalis yang ketiga, wa taraffu'an fil nufus, meninggikan diri, sombong. Dia punya sifat sombong. Dia merasa bahwa diri yang paling alim, pintar, hebat, kuasa, yang lain tidak. Itu kan terjadi dalam kondisi masyarakat kita. Rabi yang keempat, wa fasadan fil muamalati, rusak dalam bersosialisasi. Muamalahnya rusak, sosialisasinya rusak. Dia ketika bersinergi dengan ini rusak, bersinergi dengan ini rusak, semuanya rusak. Dia mau berkawan dengan siapapun rusak. Berantem, nipu orang benar. Dia di mana aja dia berada nipu orang. Rusak dia. Rusak. Yang model seperti ini tempat untuk diperbaiki. Kita dan mereka tempat untuk kita berada dalam satu keagungan besar namanya akhlak. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai Habib Umar dengan menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saking masyarakat terkini seperti itu. 4 perkara: penyelewengan atau menganggap remeh hak dan kewajiban, merasa benar dengan pendapat, meninggikan pendapat atau meninggikan jiwa, sombong dia, wa fasad dan fil muamalah, rusak dalam bersosialisasi. Wa nahnu na'lamu ilmal yaqin, kita tahu dengan ilmu yaqin, dengan setahu-tahu annahu bi ghairi ijtima'ina wa ta'awunina, bahwasanya dhamir sya'an, dhamir ha di sini, tanpa berkumpulnya kita, wa ta'awunina, dan tanpa saling tolong menolongnya kita, tanpa saling menolongnya kita, wa takatufina, dan tanpa saling memikul, membahu, lan taguma lana qaimatun, tidak bakal tegak berdiri. Walan intahaggala lana fi ayyi maidanin intisar, dan tidak terwujud di setiap tempat pertolongan. Tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan kalau kita tidak berkumpul, kalau kita tidak kerjasama, kalau kita tidak saling membahu. Ayo saling membahu, saling sadarkan diri kita. Ada waktunya kita memberi, ada waktunya kita menerima. Ma'ahrana bitamassuki bihadil qiyam, alangkah indahnya berpegang teguh dengan ajaran luhur ini. Kerjasama, saling musyawarah, ambil pendapat yang baik. Untuk
kemudian juga saling saling mempunyai kekuatan di antara kita dengan yang lainnya, saling membahu. Wabatiha baina abnaina, dan bagaimana kita tampilkan akhlak-akhlak tersebut di kalangan anak turunan kita, putra dan putri kita. Nahnu alladzina tada'at 'alaina al-umam. Kita nih sebagaimana banyak negara-negara mengerumuni, kama tada'al uklatu ila gas'atiha, sebagaimana satu suapan makanan mengerumuni mangkok. Qas'ah itu mangkok. Ada apa di balik kita? Itu isyaratan, ini merupakan satu isyarat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yujiku an tada'a alaikumul umamu. Hampir-hampir saja, ini dalam sabda Rasulullah, hampir-hampir saja bangsa-bangsa min kulli ufuq, dari berbagai macam benua itu mengelilingi kalian, hampir saja. Kama tada'al ukratu ila gas'atiha, sebagaimana makanan mengurumuni mangkok. Gila ya Rasulullah. Kemudian ketika itu baginda Rasulullah nih ditanya, artinya nih kita nih banyak dijebak oleh mereka orang kafir. Kita kaum muslimin banyak bahkan mau digulingkan dengan mereka orang kafir. Di sini kafir, sana kafir, udah kita udah mau dijungkar balikan oleh mereka. Ketika itu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, famin gillatin minna yaumaidin, apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Enggak lah, tidak. Walakinakum ghusa'un ka ghusa'is sayl, kalian bagaikan ghusa'is sayl yang ada di lautan, butiran yang ada di lautan. Banyak kalian, busa yang ada di lautan. Tapi yuj'alul wahnu fi qulubikum, diambil rasa takut dalam hati kalian. Wahan, dijadikan rasa takut dalam hati kalian, bukan diambil. Maksud saya yuj'alul wahnu fi qulubikum, dijadikan rasa takut dalam hati kalian. Kalian takut sama orang kafir, takut sama dunia, takut. Wa yunza'ur rabu min qulubi aduikum, dan sampai rasa takut diambil dari hati mereka orang kafir, dari musuh-musuh kalian. Mereka tuh orang-orang kafir kalau mau perang melawan kaum muslimin, 2 bulan sebelum perang mereka udah mempunyai rasa takut. Tapi sekarang malah ngobok-ngobok kaum muslimin. Kenapa? Kaum musliminnya tidak berakhlak. Kita tidak berakhlak, akhirnya mereka berani betul untuk menghajar mereka kaum muslimin. Berani dengan seberani-beraninya. Dulu-dulu orang kafir mau berantem dengan kaum muslimin, mau perang dengan kaum muslimin, 2 bulan mereka udah merasa takut, gemetar mereka. Kenapa? Kaum musliminnya istiqamah, kaum musliminnya betul-betul berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu dijalankan oleh mereka kaum muslimin, mereka jalankan. Allahu akbar. Sekarang terbalik. Kenapa? Lihubbikumud dunya wa karahiyatikumul maut. Lihubbikumud dunya, rasa cinta kalian terhadap dunia, wa karahiyatikumul maut, dan takutnya kalian, bencinya kalian terhadap kematian. Kita diajarkan untuk sering ingat kematian. Kita takut akan kematian, ya udah. Akhirnya musuh berani banget sama kaum muslimin. Itu lihat dengan sekarang sudah banyak terjadi. Bahkan Al-Habib Umar di sini mengatakan, ini dikeluarkan hadis ini oleh Imam At-Tayalisi dan Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Abu Nu'aim fil Hilyah, dan lain sebagainya dari Thawban. Wa wajihatuna mukhattatatuhum ar-rahibatul masnu'atu bikulli dahain wa qaidin wa khabatin hatta laqad sana'al a'da'u minna. Sampai-sampai ini kita lihat di hadapan kita itu, di hadapan kita semuanya, di hadapan kaum muslimin itu ada strategi mereka yang menakutkan.
Menyeramkan. Strategi mereka orang-orang kafir itu sangat-sangat menyeramkan. Al-masnu'ah yang tercipta bikuli dahain, dengan penuh kelicikan. Umat Islam diajak ini, tapi ada liciknya mereka. Muslimin diberi ini dan itu, tapi ada embel-embelnya. Mereka menghendaki ini dan itu, tetapi ada embel-embelnya. Mereka memberikan pendidikan, memberikan obat dan sebagainya, atau bahkan kesejahteraan hidup. Di situ ada embel-embelnya. Wa kaidin, tipu, wa khubusin, dan banyak kekejian. Apakah kita masih percaya dengan mereka orang kafir? Sampai banyak sekali yang telah mereka lakukan, dan untuk bagaimana caranya memojokkan kaum muslimin dalam dunia. Dalam kiprah dunia ini kaum muslimin selalu berada di bawah. Itulah tujuan mereka. Dan yang paling utama, mereka sudah mengerjakan bagaimana kaum muslimin tidak mempunyai akhlak. Satu dengan yang lainnya bermusuh-musuhan. Satu dengan lainnya tidak mempunyai satu kekuatan. Itu sudah terjadi. Dan insya Allah dalam kajian berikutnya, Abi Umar bakal memberikan obat kepada kita, memberikan tawar kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita, agar kita selalu berada dalam akhlak nabawiyah, akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu berada di dalam panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bi Rasulillah hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi lil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قلوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.